Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, sebagai doa pembuka untuk kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita awali dengan doa bismillah ataupun basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Alhamdulillah. Tetap semangat ya, walaupun di bulan puasa semuanya harus tetap semangat. Oke, Bapak mau tanya nih, semuanya hadir ya? Hadir ya, nggak ada yang absen ya? Nggak ada. Alhamdulillah, semuanya hadir. Dan karena kita akan melanjutkan pembelajaran kita hari ini mengenai PAI dan budi pekerti, maka Bapak ingin tanya kepada kalian, kemarin materinya tentang apa? Ayo. Oke, bagus. Angkat tangan dulu. Gimana? Apa? Oke, bagus, benar sekali, menyalakan jenazah. Jadi kemarin tuh ada berapa kewajiban kita sebagai umat muslim ketika ada saudara kita sedang meninggal dunia. Yuk, ada yang tahu? Ada tiga sampai 4 ya. Sebutkan. 1. Yuk. Memandikan jenazah, bagus. Bagus. Terus kamu? Menguburkan jenazah, terus bagus. Dan juga jangan lupa sebelum menguburkan dan juga menyalakan juga harus dikafankan ya, begitu. Bagus. Karena semuanya sepertinya sudah paham materi kemarin, maka Bapak akan melanjutkan materi kita selanjutnya, yakni tentang apa? Ada yang tahu? Iman kepada malaikat. Bagus, pintar sekali ya. Kita akan bahas tentang iman kepada malaikat. Nah, rencana pembelajaran hari ini semuanya nanti kita secara bersama akan belajar iman kepada malaikat. Nah, semuanya nanti Bapak akan ajak diskusi ya. Semuanya harus siap berdiskusi dan menyampaikan hasil diskusinya di depannya. Begitu. Siap semuanya? Siap. Oke, siap. Oke, karena semuanya siap, maka Bapak ingin memberikan kajian dulu mengenai iman kepada malaikat. Nah, begitu ya. Jadi rukun iman itu ada berapa? Ada 6. Apa aja? Iman kepada Allah, bareng-bareng yuk. Iman kepada malaikat. So, ya. Terus iman kepada Rasul. Kemudian iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada hari akhir. Kemudian iman kepada qada dan qadar. Bagus sekali. Oke, jadi rukun iman itu ada 6. Nah, kita akan melajari salah satu dari rukun iman. Tadi iman kepada malaikat Allah. Jadi rukun iman kepada malaikat Allah adalah hal yang wajib dan harus kita yakini. Nah, maka dari itu kita akan belajar iman kepada malaikat Allah. Oke. Coba deh kita perhatikan bareng-bareng PPT di depan ya. PPT di depan layar ya. Oke, iman kepada malaikat-malaikat Allah. Next, lanjut. Oke, perhatikan ini gambar apa ini? Ada yang tahu? Yuk, silakan angkat tangan. Kamu apa? Salat berjamaah. Terus apa lagi? CCTV. Apa maknanya? Ada yang tahu? Mengawasi. Bagus. Jadi CCTV ini adalah pengawasan atau mengawasi. Nah, sejatinya kita tanpa CCTV itu sudah diawasi. Siapa yang mengawasi kita? Malaikatnya, benar. Yang mengawasi kita malaikat. Nah, salah satu kegiatan yang diawasi kita adalah apa? Sholat berjamaah dan semua aktivitas yang kita lakukan, baik ucapan maupun perbuatan, kita diawasi oleh malaikat Allah. Bagus sekali. Semuanya sudah paham ya. Oke, lanjut. Nah, Bapak ingin jelaskan dulu pengertian iman kepada malaikat. Oke, iman kepada malaikat. Iman itu kan adalah sesuatu yang diyakini di dalam hati, diucapkan dengan lisan, diamalkan dengan perbuatan. Itu adalah esensi dari iman. Lalu apa iman kepada malaikat? Oke, next. Iman kepada malaikat adalah, yuk yang di depan coba. Iman kepada malaikat dibacakan. Iman adalah percaya atau yakin, meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, kemudian mengamalkan dalam perbuatan. Iman kepada malaikat adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Ta'ala menciptakan malaikat sebagai makhluk gaib yang diutus untuk melaksanakan segala perintahnya. Oke, bagus sekali. Jadi itulah pengertian dari iman kepada malaikat. Jadi kita percaya dengan sepenuh hati kita bahwa malaikat itu ada dan mengawasi kita. Mereka ditugaskan oleh Allah
untuk mengawasi dan mengurus kegiatan makhluk hidup termasuk manusia. Begitu. Paham ya tentang perintah malaikat ya? Paham. Selanjutnya tentang hukum beriman kepada malaikat. Nah, hukum beriman kepada malaikat ini adalah wajib atau fardu. Wajib itu berarti apa? Kalau kita tidak yakini ataupun kita tidak imani, maka kita berdosa. Maka kita harus meyakini bahwa iman kepada malaikat harus benar-benar kita yakini dan kita imani. Malaikat itu ada walaupun kita tidak bisa melihat malaikat-malaikat Allah, begitu ya. Tapi kita harus yakin bahwa malaikat itu ada dan harus kita yakini dengan sepenuh hati kita, dan mereka selalu mengawasi kita. Oke, coba dibacakan dalilnya. Oke, yang di belakang ini coba. Yang di belakang coba. Nah, kamu baju putih silahkan bacakan hukum beriman, dalilnya Al-Baqarah itu artinya aja. Rasulullah SAW telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan, kami tidak membeda-bedakan antara seorang pun dengan yang lain dari rasul-rasulnya. Dan mereka mengatakan, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepada Engkaulah tempat kembali. Surah Al-Baqarah ayat 185. Oke, bagus, terima kasih tadi ya. Jadi benar bahwa telah disebutkan di dalam Al-Baqarah ayat berapa? 285. Jadi sekali lagi hukum beriman kepada malaikat adalah wajib. Bagus sekali. Paham ya sampai sini ya? Oke, selanjutnya adalah tentang penciptaan malaikat. Nah, kita harus tahu malaikat itu diciptakan dari apa. Nah, sebelum kita mengenal lebih jauh tentang penciptaan malaikat, ada dalilnya, Quran Surat Al-Fatir ayat 1. Oke, Bapak minta siapa yang berani membacakan Quran Surat Al-Fatir ayat 1? Coba angkat tangan, silakan. Siapa? Angkat tangan. Oke, kamu, silakan. Oke, yang lain menyimak ya, tolong ya. Tadi ada teman kita yang berani. Oke, silakan, coba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard, ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatim masna wa sulasa wa ruba' yajidu fil khalqi ma yasa' innallaha ala kulli syai'in qadir. Shadaqallahul azim. Oke, terima kasih. Oke, yang di pojok tadi kok tidur ya? Coba bacakan artinya. Ayo. Silakan. Segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus sebagai macam utusan yang mempunyai sayap. Masing-masing ada yang 2 dan 3 dan 4. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surat Al-Fatir ayat 1. Oke, terima kasih telah membacakan dalil dan juga artinya tentang penciptaan malaikat. Semuanya udah paham ya? Digambarkan tadi Quran Surah Al-Fatir ayat 1. Selanjutnya kita akan mengenal lebih jauh mengenai perbedaan malaikat, jin dan manusia. Mengapa kita harus bedakan? Karena mereka ini termasuk makhluk Allah. Maka kita harus perhatikan dari segi penciptaannya, dari sifatnya, sampai dari segi akal pikirannya. Oke, Bapak bacakan dulu ya. Dari malaikat, manusia, dan jin ini dibedakan dari sifat, diciptakan, nafsu, jenis, dan akal pikirannya. Dari ciptakan itu, kalau malaikat itu diciptakan dari cahaya atau an-nur. Kalau manusia itu dari tanah, kalau jin itu dari api atau gejolak api yang sangat panas. Nah, kemudian dari segi sifat, nah malaikat ini selalu taat dan patuh kepada Allah. Mereka selalu melaksanakan perintah Allah ya. Kalau manusia itu berbeda, tidak hanya patuh tetapi juga ada manusia yang tidak patuh kepada Allah. Maka dari itu sebagian dari manusia itu ada yang masuk neraka dan ada yang masuk surga. Oke, dan juga jin itu juga sama. Jin ini selalu durhaka kepada Allah, tapi mereka juga ada yang beriman kepada Allah, tapi lebih pada golongan jin ya yang beriman kepada Allah. Nah, selanjutnya coba bacakan dari segi nafsu. Oke, tadi yang di depan coba nafsu. Kalau malaikat itu tidak memiliki nafsu. bagus. Manusia memiliki nafsu seperti makan, minum, dan lain-lainnya. Jin memiliki nafsu seperti makan, minum,
dan lain-lainnya. Oke, kamu yang belakangnya. Kalau dari segi jenis kelamin. Jenis malaikat tidak berjenis kelamin. Bagus. Manusia berjenis kelamin. Bagus. Jin berjenis kelamin. Oke, terus bareng-bareng yuk dari akal pikiran ya, bareng-bareng yuk. Jadi kalau akal pikiran, kalau malaikat itu memiliki akal pikiran yang statis itu tetap. Jadi patuh terus, ya gitu. Kemudian kalau manusia, bareng-bareng yuk, memiliki akal pikiran yang dinamis itu selalu berubah-ubah. Ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Kadang kita semangat sholat, kadang kita tidak semangat sholat, kadang kita semangat ngaji, kadang kita tidak semangat ngaji. Itulah sifat dinamis. Mau bacakan ya, kalau jin memiliki akal pikiran juga. Oke, terima kasih. Sudah paham ya tentang perbedaan malaikat, jin dan manusia. Paham ya? Oke, selanjutnya tentang jumlah malaikatnya. Jumlah malaikat ini ada banyak ribuan dan puluhan ribu yang disebutkan dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Tetapi kita sebagai umat Islam itu yang wajib kita yakini ada berapa? 10. Ada 10 malaikat yang wajib kita ketahui dan kita imani. Ya, mereka memiliki nama-nama dan tugasnya masing-masing. Next, selanjutnya. Nah, nama-nama malaikat ini seperti malaikat bareng-bareng yuk. Jibril, Mikael, Israfil, Israel, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Nah, semuanya memiliki tugas masing-masing begitu ya. Paham sampai sini? Oke, ada yang bertanya? Silahkan. Ayo, ada yang bertanya. Oke, kamu. Oke, silahkan. Apakah malaikat selalu mengawasi kita? Iya, bagus sekali pertanyaannya. Oke, ada yang berani menjawab? Saya mas. Oke, bagus. Ya, malaikat selalu mengasihi kita. Mereka para malaikat ditugaskan oleh Allah dan mereka dekat dengan kita. Bagus sekali jawabannya, sudah bagus ya. Jadi malaikat itu benar selalu mengawasi kita. Mereka ditugaskan oleh Allah untuk mengawasi kegiatan manusia. Maka kita harus berhati-hati dalam ucapan dan perbuatan karena dicatat nanti ya, dan dimintai pertanggungjawaban. Baik, gitu. Semuanya paham ya sampai materi sini ya? Oke, selanjutnya karena kalian sudah paham, Bapak akan adakan kuis. Nah, oke, semuanya siap ya? Oke, kuis coba. Tapi sebelum kuis ini, nanti jawab bareng-bareng ya. Oke, coba kuis selanjutnya. Lanjut. Oke, apa pengertian iman malaikat? Iman kepada malaikat. Ayo. Yang tahu siapa? Angkat tangan, ayo. Iman kepada malaikat, bareng-bareng boleh jawabannya. Ayo. Iman kepada malaikat adalah bareng-bareng segenap. Bareng-bareng yuk. Meyakini dengan sepenuh hati. Ayo. Meyakini dengan sepenuh hati. Meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, kemudian mengamalkan dalam perbuatan. Oke ya, kalau iman pada malaikat itu meyakini dengan segenap hati bahwa malaikat itu ada. Bagus sekali. Selanjutnya kuis kedua. Siap-siap ya. Kuis kedua. Ayo, selanjutnya. Hukum iman kepada malaikat tadi apa? Bareng-bareng yuk. Fardu ain berarti apa? Wajib. Bagus sekali, semua udah paham. Lanjut. Kuis ketiga. Oke, apa perbedaan malaikat, jin dan manusia? Kayak dari segi diciptakannya. Kalau malaikat itu Dari cahaya. Kemudian kalau manusia tanah, jin api. Kalau dari akal pikiran tadi malaikat tadi sifat yang statis. Kalau manusia dinamis. Kalau jin juga memiliki akal pikiran. Bagus sekali. Oke, selanjutnya berapa jumlah malaikat dan sebutkan nama-nama malaikat yang wajib kita ketahui. Yuk, bareng-bareng yuk. Berapa? Ada 10. Apa aja yuk? Jibril, Mikael, Israfil, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Bagus, semuanya sudah paham ya. Semuanya sudah paham ya berarti ya? Oke, karena semuanya sudah paham materi iman kepada malaikat, maka Bapak akan melanjutkan kepada menyuruh kalian untuk berdiskusi. Oke, membagi diri menjadi 3 kelompok ya. Oke, langsung saja di baris pertama kelompok 1, baris kedua atau tengah kelompok 2, dan baris ketiga kelompok 3. Oke, materinya adalah ini. Kelompok 1 berdiskusi malaikat Jibril, Mikael, dan Israfil. Kelompok kedua malaikat Israil, malaikat Munkar, Nakir. Kelompok 3 tentang Raqib, Atid, Malik, dan Ridwan. Oke, selanjutnya apa yang kita diskusikan lebih apa soalnya? Selanjutnya, nah ini perhatikan ya, sebut dan jelaskan nama-nama malaikat dan tugasnya.
beserta contoh dalilnya ya. Nah, dalil Al-Quran ataupun hadis. Kemudian juga buatlah contoh perilaku yang mencerminkan beriman kepada masing-masing malaikat Allah, dan tuliskan jawaban pada lembar diskusi. Nanti Bapak akan berikan. Kemudian hasil diskusi dipresentasikan ya. Begitu ya. Paham semuanya? Paham. Oke, ini adalah nih. Nih, silakan kelompok 1, kelompok 2. Nih, kelompok 3 kakaknya. Oke. Bapak beri waktu 2 sampai 3 menit ya. Silakan berdiskusi ya. Oke, silakan berdiskusi. Sambil berdiskusi, Bapak akan melakukan penilaian tentang penilaian keterampilan unjuk kerja kalian dari keaktifan diskusi, maupun juga Bapak akan melakukan observasi menilai sikap kalian ya. Begitu ya. Oke. Berdiskusi silakan. Nah, silakan berdiskusi. Nah, ini contohnya ini seperti ini ya. Bapak ambil contoh malaikat Ridwan ya. Jadi ada tugas, dalilnya ini sebutkan, kemudian juga contoh perilaku yang disebutkan ya, yang kita imani dari masing-masing malaikat. Begitu ya. Oke, silakan berdiskusi. Oke, sudah selesai ya? Sudah selesai? Sudah? Alhamdulillah. Oke, selanjutnya kita akan presentasi ya, urut dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Oke, selanjutnya karena kalian sudah selesai diskusi dan kalian sudah menuliskan jawabannya ya, sudah ya? Oke, selanjutnya kalian harus mempresentasikannya. Oke, kelompok 1 silakan presentasikan dari malaikat Jibril, Mikael, dan Israfil. Oke, silakan kelompok 1. Kelompok yang lain perhatikan ya. Sambil mencatat juga diisi itu. Ya, diisi malaikat 1, 2, 3. Silakan. Malaikat Jibril. Keras ya, lebih keras ya. Malaikat Jibril tugas menyampaikan wahyu dari Allah kepada para nabi dan rasul. Bagus. Dalil surat Al-Baqarah dari 97-98. Contoh perilaku, selalu memohon pada Allah agar selalu diberikan hidayah, istiqomah, dan di jalan Allah. Oke, bagus, terima kasih. Jelas ya? Jelas. Oke, maka lanjutnya malaikat Mikael. Malaikat Mikael mengatur urusan makhluk Allah seperti menurunkan hujan, membagikan rezeki kepada manusia, tumbuhan dan hewan-hewan. Bagus. Dalil Quran Al-Baqarah ayat 98. Contoh perilaku, tidak putus asa dari rahmat Allah karena tahu rezeki telah diatur dan dibagikan melalui malaikat Mikael. Oke, lanjut malaikat Israfil. Israfil. Israfil meniup sangkakala pada hari kiamat, selalu memegang trompet suci yang ditetapkan di bibirnya selama berabad-abad menunggu perintah Allah. Surat Al-Zumar ayat 68, meyakini dan mempersiapkan diri untuk kehidupan di alam akhirat kelak. Oke, bagus, terima kasih. Jelas ya tentang malaikat Jibril, Mikael, dan Israfil. Jelas ya kelompok 2, 3 ya? Jelas. Oke, karena nggak ada pertanyaan ya. Oke, silakan kelompok 2. Yuk presentasikan malaikat selanjutnya. Sambil kelompok 1 dan 3 menuliskan ya dari poin kelompok 2 ya. Tuliskan ya. Oke, silakan kelompok 2. Malaikat Israel tugasnya mencabut semua nyawa makhluk hidup termasuk dirinya sendiri. Bagus. Quran surat As-Sajdah ayat 11. Contoh perilaku. Berusaha memperbaiki diri untuk menghadapi kematian dan selalu berdoa agar benar dari siksaan sakratul maut. Oke, bagus. Lanjut, malaikat siapa? Malaikat Munkar dan Nakir. Menanyakan dan menguji keimanan orang yang sudah mati di alam kubur. Bagus. Dalil Quran surat Al-Mulk ayat 2. Contoh perilaku, banyak membaca zikir yang menjadi penolong di alam kubur serta menjadikan kuburan terasa luas. Bagus. Lanjut, malaikat Nakir. Sama ya dengan malaikat Munkar ya? Sama? Oke, sama. Selanjutnya jelas ya dari kelompok 2 ya? Jelas ya kelompok 1? Tidak ada pertanyaan ya? Nggak ada ya? Kelompok 3 selanjutnya silakan yang lebih keras ya. Yuk. Malaikat Rokib mencatat segala amal kebaikan manusia. Bagus. Dalil Quran surat Al-Qaf ayat 18. Iya, terus. Pelaku selalu memiliki niat baik dalam segala perbuatan, baik ucapan maupun perbuatan. Bagus. Malaikat Atik tugas mencatat amal keburukan manusia. Dalil Quran Al-Qaf ayat 18. Tentang perilaku menjauhi niat buruk, perkataan kotor, perbuatan jelek, dan menjauhi perilaku tercela.
Oke, malaikat-malaik. Yuk. Malaikat Malik pemimpin malaikat yang bertugas di neraka. Bagus. Quran surat Al-Zukhruf ayat 77. Contoh berlaku percaya bahwa setiap kejahatan akan dibalas dengan kejahatan di neraka. Dan percaya bahwa neraka itu ada. Nah, begitu. Oke, terima kasih. Jelas ya? Jelas. Oke, nggak ada pertanyaan ya? Gak ada. Alhamdulillah. Diskusi tadi sudah berjalan bagus dan Bapak menilai dari hasil kalian yang kalian sampaikan ini sudah benar dan sesuai dengan apa yang telah diajarkan atau di buku panduan kalian ya, begitu ya. Oke, selanjutnya Bapak akan melakukan kegiatan penutupan. Nah, sebelum melakukan penutupan, Bapak akan melakukan evaluasi ya. Jadi tadi sudah lengkap, pokoknya sudah lengkap ya. Evaluasi sudah lengkap dan evaluasinya adalah lebih ditingkat lagi tentang bagaimana menjelaskan materi dengan baik dan benar, dan dari informasi yang kalian berikan itu harus lebih komplit dan juga harus lebih jelas, begitu ya. Oke, begitu dalam materi mengenai iman kepada malaikat. Nah, selanjutnya Bapak juga akan tak luput untuk memotivasi kalian. Jadi ya, motivasi dari Bapak adalah kita harus berhati-hati dalam hal ucapan dan perbuatan. Kenapa? Karena kita selalu diawasi oleh siapa? Oleh malaikat. Dan kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah di akhirat kelak, begitu ya. Nah, selanjutnya karena kita telah belajar mengenai iman kepada malaikat, maka Bapak akan tugaskan kepada kalian ya, tugas mandiri secara terstruktur, kerjakan di rumah ya. Siap ya semuanya ya? Siap. Nah, tugasnya silakan kerjakan di buku siswa kalian, di buku panduan, buku paket, PAI dan budi pekerti. Mengerjakan soal isai ya, halaman 100 ya. Ya, Pak. Ya, siap ya? Siap. Halaman 100. Besok dikumpulkan ya. Ya. Oke, kerjakan secara mandiri ya. Ya, Pak. Oke, semuanya siap. Dah, ada pertanyaan lagi? Banda. Nggak ada ya? Gak ada. Nggak ada ya? Semuanya jelas ya? Jelas. Alhamdulillah. Oke, sebagai doa untuk menutup kegiatan belajar hari ini, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Jangan lupa jaga kesehatan dan jaga keimanan kalian. Tetap semangat dalam beribadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.